Saat ini, sebagian besar perkebunan kelapa sawit petani swadaya belum tersertifikasi. Padahal, sertifikasi tersebut sangat penting agar produksi kelapa sawit dapat berkelanjutan dan diterima di pasar dunia. Kebun swadaya merupakan bagian penting dari usaha sawit Indonesia karena luas perkebunan rakyat hampir separuh total luas sawit nasional. Pengelolaan kelapa sawit di Indonesia saat ini sangat menerima tantangan yang luar biasa ya, khususnya soal berkelanjutan, soal sustainability, yaitu soal lingkungan, soal pengurangan keanekaragaman hayati, dan soal pengelolaan gambut. Di Indonesia, ada dua sertifikasi utama perkebunan kelapa sawit, yakni ISPO atau Indonesian Sustainable Palm Oil dan RSPO atau Roundtable Sustainable Palm Oil. ISPO merupakan standar sawit berkelanjutan di Indonesia dengan mengadopsi standar internasional yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Sedangkan RSPO merupakan standar internasional pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan. Tidak adanya atau lemahnya kelembagaan petani swadaya membuat petani tidak memiliki akses informasi yang berdampak kepada minimnya pelatihan budidaya, tidak ada informasi bibit berkualitas baik, tidak adanya akses pupuk, dan legalitas lahan perkebunan, sehingga menyebabkan kualitas buah buruk. Banyak petani itu nggak punya organisasi. Nah, di RSPO itu ada salah satu persyaratan utama adalah mereka memiliki kelembagaan. Ya, kelembagaan itu harus kemudian berbadan hukum. Nah, artinya ketika kemudian dia masuk dalam skema sertifikasi, mau tidak mau mereka kemudian harus berorganisasi dan harus memahami tentang bagaimana manajemen organisasi. Jadi ada 3 hal yang mereka bisa dapatkan. Yang pertama adalah tentang peningkatan produksi dari perlakuan kepada kebun. Yang kedua adalah perlindungan lingkungan, lebih sustain. Terus kemudian tentu saja memberikan mereka sumber-sumber kehidupan yang lain gitu ya, dari perlindungan lingkungan itu misalnya termasuk sungai dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah tentang manfaat, tentang kelembagaan. Nah, itu yang terpenting. Jadi kalau dulu mereka sebelum mendapatkan sertifikat RSPO kan sebetulnya mereka tidak banyak mendapatkan pelatihan-pelatihan terkait dengan budidaya, terus kemudian terkait dengan lingkungan dan segala macam. Jadi setelah mereka mendapatkan sertifikat RSPO, jadi mereka kemudian melakukan perubahan terhadap pola perlakuan terhadap tanaman dan juga lingkungan. Kondisi ini menyebabkan pendapatan petani rendah, tidak terjaganya kualitas lingkungan, serta gesekan sosial, sehingga perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan sulit diwujudkan. Permasalahan petani kita sama sebetulnya dengan kelapa sawit secara umum, itu dihadapkan pada persoalan berkelanjutan ya, persoalan pengelolaan lingkungan. Nah, tapi di samping itu petani kita juga dihadapkan pada produktivitas yang rendah ya. Menurut data saat ini petani kita itu hanya mendapatkan ya secara umum 10 ton per hektar per tahun, padahal perusahaan kelapa sawit perusahaan itu sudah mendapatkan 20 ton per tahun. Artinya sebetulnya ada potensi untuk meningkatkan
produktivitas tersebut. Nah, di sisi lain, ya khususnya petani swadaya masih dikelola, ya manajemennya dikelola secara individu, ya belum secara kelompok. Untuk itulah, sertifikasi terhadap perkebunan kelapa sawit berkelanjutan perlu dilakukan agar kualitas kehidupan petani kelapa sawit dapat meningkat dan lingkungan terjaga. Perkebunan kelapa sawit berkelanjutan artinya pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang memperhatikan aspek pelestarian lingkungan dan dampak sosialnya bagi masyarakat. Pemberlakuan sertifikasi ini meningkatkan kesadaran tentang pentingnya memproduksi minyak kelapa sawit lestari, meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar internasional, serta mendukung komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Kedua sertifikasi ini pada prinsipnya itu menerapkan tata kelola yang sawit yang tepat. Jadi tentu saja untuk mengurangi deforestasi, kemudian memahami go and no go area, kemudian memahami juga high conservation value, kemudian juga good agriculture practice, di mana mereka bisa meningkatkan produksi, kemudian juga tata kelola lahan yang baik seperti yang tadi saya sampaikan, juga kelestarian lingkungan, bagaimana menangani watershed yang tepat, kemudian juga petani juga memahami mengenai pest management practice atau pengendalian hama terpadu, sehingga tidak hanya sehat untuk lingkungan mereka, tetapi juga keluarga mereka sehat, juga tentunya ekonomi mereka lebih baik. Berawal di tahun 2004 dulu, di mana itu terjadi kebakaran hebat sih di Indonesia ya, di Kalimantan, di Sumatera. Nah, kebakaran itu diakibatkan oleh pembukaan lahan, sebetulnya pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit salah satunya, juga komoditas-komoditas yang lain. Pada waktu itu juga kebetulan terjadinya musim El Nino, jadi kemarau yang sangat panjang. Nah, menyebabkan pada saat metode pembukaan lahan pada waktu itu adalah yang paling efisien dan efektif adalah dengan melakukan pembakaran, karena biayanya sangat murah, hasilnya pun sangat baik. Nah, akibatnya semua pelaku perkebunan membakar lahan, sehingga di tahun 2004 itu terjadi kebakaran hebat, sulit untuk dipadamkan, sehingga banyak keanekaragaman hayati yang ikut terbakar karena apinya melebar kemana-mana, terutama juga di Sumatera dan di Kalimantan banyak kawasan gambut. Nah, sehingga banyak, salah satunya beberapa satwa juga ikut menjadi korban, sehingga konsumen merasa terganggu dengan kejadian itu, dan mereka menuntut sebetulnya pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia itu dilakukan secara lebih ramah lagi terhadap lingkungan. Pada dasarnya kedua sertifikasi ini adalah menuju tata kelola sawit yang berkelanjutan. Misalnya ISPO. ISPO adalah mandatori berdasarkan perundang-undangan dan peraturan di negara kita yang dikeluarkan melalui Kementerian Pertanian. Kemudian RSPO itu lebih bersifat voluntary, di mana semua pelaku usaha sawit termasuk smallholder atau petani kecil dapat melakukan good agriculture practice yang tepat,
mengurangi deforestasi, melindungi keanekaragaman hayati, juga terdapat terprinsip di mana kita menghargai kehidupan sosial dari smallholder di pedesaan yang berada di negara-negara produsen sawit. ISPO maupun RSPO menitik beratkan kepada kesejahteraan petani dan masyarakat serta kelestarian lingkungan. Prinsip dan kriteria yang dimiliki hampir sama. Hanya lingkup pengakuan sertifikasinya yang berbeda. Bersamaan dengan pengurusan sertifikasi ISPO, petani kelapa sawit atau kelompok tani kelapa sawit bisa mengajukan proses sertifikasi RSPO. Saya sebagai seorang pensiunan yang sudah 15 tahun, saya merasa senang mendapat pembelajaran. Ada belajar baru yang saya nikmati. Yang selama ini saya nggak tahu, asal sudah tanam, udah pupuk tinggalkan. Nah, jadi dengan adanya demikian, oh begini rupanya cara menanam sawit. Oh begini rupanya cara perawatannya. Jadi di sana kami itu dilarang untuk membakar-bakar semacam sampah-sampah, itu dilarang. Plastik-plastik yang berserakan di lokasi tidak boleh, itu harus disimpan atau harus ditanam. Botol-botol racun itu harus dikumpulkan, begitu. Secara garis besar, tahapan menuju sertifikasi RSPO dapat dibagi atas 5 tahapan. Tahap 1, membangun kelembagaan dan memperkuat kelembagaan seperti struktur kelembagaan, ADART, SOP, kebijakan-kebijakan, rapat-rapat, dan manajemen dokumentasi. Tahap 2, pelatihan-pelatihan tentang sistem kontrol internal atau ICS, RSPO, budidaya kebun, nilai konservasi tinggi atau HCV, pengendalian hama terpadu atau PHT, dan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 yang disyaratkan dalam RSPO. Tahap 3, penerapan prinsip dan kriteria atau PNC, RSPO dari praktek terbaik kelembagaan, praktek terbaik budidaya, dan praktek terbaik dalam pengelolaan lingkungan hidup. Tahap 4, persiapan audit. Tahap 5, pengawasan yang dilakukan setiap tahun oleh auditor. Pastikan semua sistem internal berjalan secara terus-menerus dan terdokumentasi. Proses pengajuan sertifikasi, yang pertama yang jelas petani kan harus punya kelompok tani, itu prosesnya. Kemudian baru dilakukan perekrutan ke petani-petani yang bersedia mengikuti program ini. Jadi petani harus mendaftarkan diri ke kelompok untuk mengikuti program ini dengan melampirkan persyaratan fotokopi KTP, terus fotokopi legalitas lahan. Legalitas lahan itu nggak harus juga surat sertifikat dari BPN, surat-surat dari surat keterangan baik itu dari desa, kecamatan juga bisa, yang penting diakui secara hukum di daerah kita ini. Nah, setelah program itu pendataan petani sudah kita lakukan, maka untuk program selanjutnya yaitu adanya pelatihan-pelatihan, baik itu pelatihan tentang K3, tentang NKT, tentang apalagi kesetaraan gender dan sebagainya. Setelah mendapatkan pelatihan-pelatihan, dan petani diharapkan sudah
melakukan apa yang disyaratkan oleh PNC RSPO. Nah, untuk selanjutnya kita memasuki tahap audit. Kita dapat sertifikat itu di Juli 2017. Langkah-langkah yang harus dilakukan petani untuk mendapatkan pencapaian sertifikat tersebut, kalau saya ibaratkan sebagai membangun rumah gitu ya. Nah, ada yang disebut dengan fondasi. Fondasi ini kalau dalam strategi RSPO ISPO adalah mereka harus tergabung dalam kelompok, bisa kelompok tani, bisa koperasi, kemudian di atas fondasi ini dibangun atau dibuat tiang. Tiang yang pertama adalah kita harus menyediakan administrasi perizinan, alas hak, izin usahanya, dan izin lingkungan. Tiang yang kedua adalah sistem pengendalian internal. Nah, sistem pengendalian internal ini saya ibaratkan adalah manajemen kelompoknya. Yang ketiga adalah praktek-praktek budidaya perkebunan, mulai dari pemilihan bibit ya sampai dengan panen. Nah, tiang yang keempat adalah ketiga, keselamatan kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan. Nah, kalau tiang ini sudah kita bangun, nah kita tinggal membuat apa yang disebut dengan atap. Nah, atapnya inilah yang disebut dengan sertifikasi. Perlindungan lingkungan itu tidak perlu diminta oleh pasar, tapi memang menjadi kewajiban kita bahwa kita memang harus meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan naiknya produktivitas per hektar per tahun, maka diharapkan tidak ada lagi pembukaan hutan baru untuk kelapa sawit. Dengan adanya sertifikasi, keinginan petani untuk kesejahteraan, kesetaraan, transparansi, dan perkembangan berkelanjutan bisa terwujud. Sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan akan meningkatkan kualitas perekonomian petani karena produksi TBS meningkat akibat kelestarian alam yang lebih terjaga.